Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Cortex, yaitu fitur XML Upload. Nah, dengan menggunakan studi kasus lapor reksadana di Panin Asset Management. Nah, kalau Bapak Ibu yang hartanya banyak ya, banyak itu bisa banyak nominal, juga bisa banyak ragamnya gitu. Tapi yang ragamnya banyak, menurut saya input Cortex ini bisa menjadi pengalaman yang terus terang kurang begitu menyenangkan. Eh, Kalau kamu hartanya banyak kan inputnya pasti satu-satu tuh. Kamu saran saya sih colok komputernya ke TV yang besar supaya pas bisa kita lihat nih, oh ya udah bener apa enggak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya hartanya banyak, eh, Bapak Ibu nggak fasih dengan laptop sama Excel ya, waduh itu akan pusing deh. Kenapa? Karena copy paste dia punya MPWP atau kamu input manual kan satu-satu gitu. Itu itu akan sangat tidak menyenangkan sih. Nah, untungnya di pajak ada fitur XML, tapi terus terang saya juga bingung kenapa mesti XML gitu. Dulu kalau kita pakai DJP online, dia kasih PDF, terutama yang SPT 1770 gitu. Nah, formatnya udah bagus, cantik, kita tinggal ketik semua, upload, dan gitu. XML itu, sorry, PDF-nya juga bisa kita cek kapanpun juga gitu. Nah, kalau di kantoran, biasanya data-data yang angka-angka itu bentuknya CSV gitu. Nah, ini kok pakai XML gitu. Saya baca di online, XML itu bahasa markup untuk menyimpan dan mentransfer data terstruktur dalam format teks yang dapat dibaca manusia maupun mesin gitu. Ya, kalau saya orang awam soal IT gampangnya gini deh. Kalau CSV itu Excel, XML itu versi CSV-nya tapi di Word gitu. Karena pas kamu klik file XML itu kebukanya pasti data Word. Nah, langsung saja Bapak Ibu kalau nasabah Pandai Asset Management, kamu ke website, baru di website ya, kalau yang di aplikasi kayaknya masih butuh waktu. Soalnya kamu kalau upload fitur itu kuasanya nggak cuma di kita, harus ada approval dari Google sama Google App Store sama Google sama App Store-nya gitu. Jadi update fitur itu kalau di aplikasi memang tidak bisa segera gitu. Nah, kamu login ya. Di bagian bawah ini ada pelaporan pajak. Kamu klik. Nah, selanjutnya eh, dia akan muncul ya, mirip-mirip formatnya seperti itu. Jadi ada tiga pilihan, ada Cortex, ada tahunan, ada gabungan. Tahunan gabungan ini sebetulnya untuk DJP online. Kalau yang 2025 ke atas, saran saya sih di Cortex saja gitu. Kenapa? Karena ini formatnya sudah Cortex friendly. Nah, kalau kamu backdate, bisa juga sih muncul versi Cortex yang tahun lalu. Sama juga kamu pakai tahunan gabungan juga bisa muncul yang versi yang sekarang. Tapi formatnya memang sekarang harusnya per reksadana gitu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kode 0307, deskripsinya ini, lapor hartanya, lokasi hartanya di Indonesia, termasuk kalaupun Bapak Ibu punya global ya, karena bank kastodiannya di Indonesia. Nah, di sini sudah disediakan lengkap MPWP daripada reksadana, nama reksadananya. Ini nanti kalau kamu copy NPWP ini, taruh di Cortex, dia akan muncul nama reksadana. Nomor account ini nomor CIF-nya Anda. Kemudian ada harga perolehan, tahun perolehan, sama nilai saat ini. Nah, tahun perolehan ini berdasarkan tahun Anda terakhir kali melakukan transaksi. Jadi kalau kamu terakhir transaksinya 2020, 2020. Tapi kalau Anda terakhir kali transaksinya 2025, keluarnya 2025. Nah, ini seperti ini. Nah, yang bisa ini untuk yang hartanya. Kalau kamu scroll ke bawah, itu nanti keluar penghasilannya. Nah, penghasilannya seperti ini. Nah, apabila ada transaksi redemption, switching, ataupun bagi hasil, itu selanjutnya akan kita hitung dia punya keuntungan. Nah, keuntungan itu didapat dari harga jual pada saat kamu transaksi, dikurangi sama harga rata-rata yang pembelian kamu. Kalau kamu beli 5 kali, nanti di average. eh, dan jumlahnya harus positif. Jadi kalau misalnya kamu redeem, switching, ada untung, ada rugi, kita jumlahkan. Kalau misalnya angkanya positif, kita tampilkan netnya. Tapi kalau angkanya lebih besar negatif, misalnya kamu cut lossnya besar, terus kamu jual untung, tapi masih totalnya masih rugi, dia nggak keluar. Karena penghasilan bruto itu memang kita masukkan kalau dia untung aja. Nah, ditambah dengan bagi hasil. Kalau tidak ada transaksi jual beli, maka nggak keluar. Nah,
melanjutkan contoh ini dari sekian banyak reksadana yang dimiliki, kebetulan yang transaksinya ada dan untung ini ada sekian reksadana. Jadi ada berkala, ini berarti termasuk bagi hasilnya, proteksi ini bagi hasilnya aja. Ini prioritas kelas B, ini reksadana yang juga ada bagi hasil 3 bulan sekali. Terproteksi lagi, ada maksima, ada unggulan, berarti ada transaksi redeem switching. Dan kemudian ada panin dana US dollar. Ini ada transaksi dolar, itu pun sudah kami rupiahkan gitu. Nah, kemudian kalau kita harus input di Cortex ya untuk harta ya, misalnya kamu dikasih data seperti ini, eh, ya apa yang harus kita lakukan? Input satu persatu. Jadi di lampiran L1 pilih yang investasi atau sekuritas. Kemudian dari investasi atau sekuritas kita pilih yang ini KIK, ini untuk golongan reksadana. Kemudian lokasi Indonesia, NPWP-nya taruh di sini akan keluar nama reksadananya. Kemudian nomor account-nya CIF, misalnya nama Anda, harga perolehan, tahun perolehan, nilai saat ini. Nah, keterangan ini biasanya untuk harta PPS atau reinvestasi PPS. Tidak perlu diisi sih. Kalau ini bukan harta PPS. Nah, ini satu. Kalau hartanya banyak kayak tadi, reksadanya ada banyak, saya yakin sih di input yang ketiga itu Anda sudah sebel gitu. Karena saya coba input punya saya sendiri, waduh, ribet banget nih, harus satu, 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 satu gitu. Eh, Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak seri terproteksi ya, tiap kali proteksi beli, tiap kali proteksi, tiap kali proteksi beli. Itu inputnya itu menurut saya, waduh, itu ampun-ampun deh. Nah, untungnya pas saya cek di fitur Cortex ada XML nih. Nah, jadi kalau Anda login tadi apa pelaporan pajak, nah di samping kata print ini ada tulisan unduh XML, tombol ini. Kamu klik, nanti akan terdownload satu file. Filenya itu di save aja. Dibuka nggak? Kalau dibuka bentuknya Word gitu. Nah, selanjutnya file tersebut kamu ke laporan Cortex, yang tambah, hapus, delete all, import data. Kamu klik import data, pilih file. Ya, pilih file ini, file XML yang tadi dari panel aset itu kamu upload di sini. Nah, setelah kamu upload, nanti dia akan keluar hijau seperti ini. Ya. Nah, kemudian kamu scroll ke atas, ke bagian kanan atas ini ada tombol XML monitoring. Nah, XML monitoring ini kalau kamu klik, nanti dia akan keluar seperti ini. Jadi file yang kamu upload itu nanti akan terbaca. Ini saya kemarin nggak sengaja kalau 3 kali sih, tapi harusnya cukup sekali aja. Nah, jadi submitting. Nah, kalau misalnya format datamu error atau nomor KTP NPWP-mu tidak match dengan nomor yang di laporan Anda, nanti akan keluar pesan kesalahan. Tapi kalau pesan kesalahannya kosong, artinya datanya sesuai, akan diterima. Nah, kalau sudah, Anda ke yang tadi investasi sekuritas lagi. Nah, kali ini Anda klik tombol refresh. Jadi setelah XML-nya upload berhasil dan tidak ada kesalahan, dia nggak muncul nih. Ini saya juga bingung pajaknya gimana. Kamu harus klik tombol ini, refresh. Kamu klik tombol refresh, nanti semua yang ada di tadi ini, yang banyak-banyak begini. Nah, itu yang ini semua, itu langsung akan muncul sesuai dengan template pajak yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kamu nggak usah lagi input satu persatu, dan itu sudah langsung sesuai. Nah, termasuk nomor NPWP-nya dan nama reksadana juga akan keluar otomatis di sini. Nah, jadi itu cara pelaporan untuk aset reksadana gitu. Nah, selanjutnya untuk penghasilan gimana Pak? Nah, sayang sekali kalau di penghasilan memang belum ada fitur upload XML. Jadi mau nggak mau ya kalau misalnya tadi penghasilannya seperti ini, yang ini, ya kita harus copy paste satu persatu gitu. Ya. Nah, jadi masukinnya seperti ini. Penghasilan lainnya tidak termasuk objek pajak kalau untuk reksadana. NPWP-nya kita masukkan, keluar terproteksi, nama produknya, kemudian kita masukkan penghasilan brutonya. Nah, format ini juga yang terus terang kalau sebagai manajer investasi kan ada pelaporan ke pajak. Ini juga yang akan kami laporkan. Jadi kalau Anda masukkan format seperti ini, maka antara SPT Anda sama format pelaporan MI kepada pajak itu akan sama. Nah, itu akan memperkecil peluang Anda diperiksa pajak. Kenapa? Karena angkanya sudah match.
Yang jadi masalah kan misalnya Anda lapor 100 kok dia dapat laporan 300. Nah, itu yang mungkin akan jadi pemeriksaan gitu. Nah, semoga fitur ini dari Panin Aset dapat membantu Bapak Ibu untuk pelaporan reksadana. Terus terang ya ini juga sangat bangga ya. Jadi saya kira tim IT Panin Aset ini sangat gerak cepat dan mungkin di seluruh manajer investasi di Indonesia sama agen penjual cuma Panin Aset yang punya fitur download XML ini. Nah, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih.